Wes ah? Wes. Ini benar kelas 10 3J9. Oke. Barangkali sebelum kita dalam sesi ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran siang hari ini agar lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Mas. Ya sebelum mulai acara ini sudah selesai. Sebelumnya saya baru pertama kali masuk kelas ini, jadi saya akan perkenalan terlebih dahulu dan teman-teman nanti perkenalan satu-satu ya. Baik Pak. Iya Pak. Kenalkan, nama saya Dimas Puji Pangestu. Saya berasal dari Pacitan. Nah, saya lulusan dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, kali ini saya akan belajar yaitu instalasi jaringan indoor dan outdoor. Nah, sebelumnya sebaiknya teman-teman perkenalan dulu. Dari yang pertama, Masnya perkenalan. Perkenalan nama, terus cita-cita, terus alasan masuk TKJ. Oke, perkenalkan nama saya Armandio. Cita-cita saya menjadi belum berpikir Pak. Untuk cita-cita, alasan saya masuk ke sini adalah untuk belajar. Berarti yang terpikir itu belum terpikir Pak. belum ada pada diri, masih belajar gitu. Ingin apa namanya? Ingin mengetahui lebih dalam. Asalnya dari mana, Mas? Asal saya dari Solo Pak. Selanjutnya Mbaknya
Jupin. Perkenalkan, nama saya April. Saya berasal dari Jogja. Ceritanya sama kayak Mas Yusuf berkaitan. Alasan masuk sini karena ingin belajar lebih dalam lagi tentang PKJ sih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya masnya yang pakai kacamata. Kenalkan, nama saya Ecek Sebucek. Ya, saya dari Garut, Belum bisa bahasa Sunda. Asli Sunda kan? Jawa. Kok bisa? Pindahan. Ya. Berarti dari Jawa pindah ke Sunda gitu. Enggak, ke Sumatera dulu. Dari Sumatera, habis itu aku kerja di Palembang, bapak kerja di Papua. Nah, habis itu Terus di Sunda itu siapa? Namanya apa? Jepang. Silver Pak. ngepang ikut Bibi. Oh, Itu JJ. Jadi ini di jalan. Oke. alasannya masuk TKJ dan cita-citanya apa, Mas? Boleh tahu nggak? Cita-cita jadi pengusaha kambing Garut, Pak. Boleh. Wah, pengen melestarikan budaya yang adu-aduan kambing itu. Itu Berat. apa nih? Alasannya karena keinginan hati. Berarti apa namanya? Tadi kan pengen jadi pengusaha kambing. Itu kan melestarikan, jadi nggak cari cuan, Mau nggak cari cuan. cari dikit-dikit yang penting bergerak. Boleh. Masnya, lanjut. Nama saya Joseph Pak. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya itu Joseph Kuat saya namanya. Lucu ya? Iya, itu emang saya kayak orang ini. Itu Asalnya masih dari mana? saya tuh itu Pak, asalnya dari sebentar Pak, saya agak ribet ngomong nih, baru saya dari Sebelumnya beda sekali Pak. saya dari Sumatera Pak. Berarti, berarti dekat sama namanya. Iya, dulu teman TK soalnya. PAUD. Oh iya, PAUD. Terus pindah ke sini. Iya, disuruh pindah Pak saya soalnya. Di sini ikut siapa? Saya ikut Jadi gini Pak, jadi bapaknya dia sama ibunya dia itu dulu tuh kerjanya di Australia. Ya. Iya gitu Pak. Belum masih sapi Pak, belum kami. Kan di Australia. Oke, ya gitu lah. Cita-citanya apa, Mas? Saya- tujuannya masuk TKJ itu apa? Saya cita-citanya kerjain Rifki Pak. Enggak. Bercanda Pak. Saya cita-citanya itu pengen jadi apa ya? Dan Pak, Pengen jadi itu aja Pak, guru Pak. Bagus. Alasannya masuk TKJ. Alasan masuk TKJ itu Pak, wifi saya itu kan sering lag. Ya. Terus nggak bisa perbaikin sendiri. Jadi saya pengen perbaikin sendiri di jalan lain. Pengen jadi pasang wifi. Ya gitu Pak. Kurang lebih. Selanjutnya banyak. Perkenalkan, nama saya Nafa. Terus apa lagi Pak? Asalnya dari Oh, asal saya dari Bungarasi. dekat dari Iya. terminal sini. Iya. Paru berarti. Nah, Cita-citanya cita-citanya dari Ustazah. alasannya masuk TKJ apa? Alasannya karena nggak masuk RPL aja Pak. Kenapa? Ternyata Pak di TKJ Pak. Iya Pak. Banyak yang Kenalkan, nama saya Alana. Saya dari Gempol. Cita-cita saya pengen mengemudi eskavator. Soalnya tadi Pak, saya dari kantin kan. Terus ada pembangunan di samping kantin, ada eskavatornya. Nah, saya bercita-cita ya terpikirkan cita-cita saya itu.
TKJ apa? Enggak ada. Kok bisa masuk TKJ? Mau jadi pengendali angin. Terus selanjutnya masnya Omar Gedon. asalnya dari mana? Lucu-lucu ya lanjut namanya. Saya lahirnya di Arab, besarnya di Jawa Timur. Berarti pindah dari Arab ke Jawa pas umur berapa? Pas baru lahir, Pak. Jadi lahirnya di pesawat gitu, Pak. Jadi habis orang tua habis dari Arab, tiba-tiba saya di pesawat gitu, Pak. Jadi Malaikat juga loh. Oh, Hidupnya di Jawa Timur. hidupnya di sana. Cita-citanya apa? Saya cita-citanya itu pengen punya toko online, jualan lereng Jawa. Memang kira kalau survei Ada provinsi Ya itu kan apa itu berusaha itu dari kemarin. Oh intinya jadi pengusaha gitu. Dia pengen jadi pengusaha lereng Jawa. Cita-citanya alasannya masuk TKJ apa? Jadi biar saya lebih paham ilmu komputer gitu Pak. Tadi kan kalau mau buat toko online kan harus bisa pakai komputer gitu. Ya. Jadi kalau mau jualan lereng Jawa itu jadi lebih itu Pak. Lebih lancar gitu. Soalnya selanjutnya nama panjangnya asalnya dari mana Mbak? Boleh tahu nggak? Oh terus pindah ke Jawa Timur sini. Ikut orang tua apa ikut mbak apa? Ikut pacar. Di sini tinggal di mana? Kalau ikut orang di Jawa. Gimana sih? Iya, Terus biasanya kan cita-citanya apa dan alasannya masuk TKJ itu apa? Bisa dijelaskan. Apa? Ya, bagus. Terus alasannya masuk TKJ apa? Mau pengen tahu gitu kan? Orang ini kalau ini kabel kan ada banyak kan? Kalau kadang kan ada kabel listrik, kabel wifi. Nah itu kabel apa? Oh, fiber dah. Oke. Oke, makasih. Selanjutnya mbaknya kerudung hitam. Nama Belakang. saya Julia Robert, Pak. Apa? Julia Robert. Keren keren. Asalnya dari Ukraina. Terus pindah ke Jawa Timur. Bahasa Indonesia sudah lancar. Kok lancar banget bahasa Indonesia. Oh iya, belajar kan, Pak. Berarti dari kecil berarti pindah dari sini. Nah, kalau ada dalam kandungan. Terus pindah anak rumah saya di bom, Pak. ikut apa? Ikut orang tua apa beli rumah di sini? Nah, kok Itu barang di masjid, Pak. Terus apa namanya? Cita-citanya terus alasannya masuk ke TKJ apa? Bisa dijelaskan. Alasannya soalnya sekolahnya nggak ada jurusan. biar bisa ngakit. Oh. Terus cita-citanya? Pengen jadi apa? Ada pandangan ya. Banyak nanti mau jadi apa? Terus ingin kerja di mana? Jadi orang kaya aja, Pak. Keren. Amin. Amin. Masnya yang baju hitam itu boleh perkenalan? Ih dulu ya. Lupa. Maaf. Kenalkan, saya Rahel, Pak. Nama panjangnya? Rahel. Asalnya Rahel Pastor. Dari sini aja, Pak.
setelah lulus tuh pengen kerja di mana? Alasan saya masuk TKJ itu kopi air kerja Pak di itu komisaris. DPR. Komisaris di komisaris di Biung bukan DPR. Oke. Terus itu jadi cita-citanya ya mungkin melanjutin gitu Pak. Lanjutin papinya. Iya. Oke. Terus terakhir masnya mobil hitam. Nama saya Kev. Saya dari mana? Dari Surabaya. Oke. Alasan masuk. Kamu banget ya. Alasan masuk ya pengen kerja. Alasan masuk pengen kerja. Terus cita-citanya. Cita-citanya ya jadi keren-keren. Wes. Jadi Keren. aku Berarti udah ada pandangan kan setelah lulus dari TKJ ini ingin jadi konten kreator gitu. Iya. Konten kreatornya apa ya? Aku ingat Vlogger, jalan-jalan apa kayak main garis sama. jalan-jalan gitu, travel, apa yang lain? Juga influencer juga. Oke, siap, siap, siap. Oke, terima kasih ya untuk perkenalan hari ini. Selanjutnya ini ada sedikit bentar. Namanya, boleh buka kuisnya belum? Coba dulu. Ini gampang soalnya. Biar lebih kayak belajar sedikit, biar tahu. Tahu ya Pak? Oke, siap. Oh benar Pak. Apa gimana? Yang dekat kereta satu berapa Pak? Belum tahu. Nanti dipikirkan lah. Nanti ada lah sesuatu. Tahu ya? Apa? Gak bisa. Apa awal? Masnya yang itu buka laptop, yang pakai headset, udah bisa. Sorry. Udah bisa. Bentar Pak, bentar. Sudah masuk. Coba coba Pak, bentar Pak. Iya, Sudah mulai. Dimulai dulu Pak. Tapi kok nggak ada nama ya? Mulai, Pak. jaringannya ini. Itu TPK yang banyak Pak. Jadi stres. Sorry. Ini malam mengerjain Itu mau kerjanya tetap dari rumah aja. Gak bisa. Pelan-pelan masih nge-lag. Itu nggak ada ya? Kalau tadi gua arahnya kok panggung dong kayak kalau Pak. Refresh mungkin, Pak. Apa ya? Anak kan kalau gimana? Oh iya sih. Ini loh, dosa. Ini loh kan sama sih. Ini kerja saya. Kayak tadi tapi. Kak Kev. Jelas sih. Kayak tadi tahu jelas. Gus Joseph kan ngaji bagus. Gus. Nah ini. Press. Benar. Iya. Tenang saja.
Waktu 1 menit, Pak. Ini berapa ini? 11. Udah semua ini? Sudah, Pak. Udah ya? Ya, aku mulai ya? Ya. Susah nggak, Pak? Enggak, gampang, gampang. Ini cara Jawa itu apa yang itu? Yang penting jadi pengusaha cara Jawa ya, Pak. Cara Jawa, alamat, sama sejarah. Oke, April. Jawa, Juli, sama April itu katanya anak pinter ya. Ini Julia Robert ini pinter sekali ya. Bonceng tak tahu kenapa kok betul semua. Kayak ngakak. Soalnya gampang, gampang, nggak susah banget. Nah, susah. Enggak, Pak. Kalau saya belajar di awal. Dari itu. Udah semua lah ini. Dari Ini apa ini udah belum. Ini Kak, cewek ini belum. Pakai sambil bikin konten nggak ya, Pak? Sama lama. Udah ya? Udah semua kan ini? Belum. Sudah, Pak. Ya, habis ya. Iya, Pak. Ya, ini ya. Ya, Kita lanjut ke mana? Oke, nomor satu Udin siapa? Ucap, Pak. Oke, terus kalian jawab. Omar. April. Oke, nanti bisa menjadi ketua kelompok project untuk Lebih dari hal tersebut. Oke, kita lanjut ke materi.
Ini sambil tidur nggak apa-apa ya? Ya. Sambil tidur aja Pak. Jangan. Mas, jelasan kamu sampai tidur. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu instalasi jaringan indoor dan outdoor. Ya. Nah, di sini untuk awal kita akan belajar itu namanya pengenalan jaringan. Pengenalan jaringan ini yang dimaksud pengenalan jaringan ini yaitu jaringan atau network adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dan para penggunanya dapat berkomunikasi dan share resource satu sama. Selanjutnya, informasi dan data bergerak melalui media transmisi jaringan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Nah, saat ini kita mengenal beberapa jenis jaringan pada umumnya, yaitu dan internet. Jaringan data itu adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer-komputer yang ada saling bertukar data. Nah, contohnya yaitu yang paling sederhana adalah jaringan data adalah dua buah besi terhubung melalui sebuah kabel. Akan tetapi rata-rata jaringan data menghubungkan banyak alat. Jaringan internet adalah sekumpulan jaringan-jaringan yang saling terhubung oleh alat jaringan dan akan menjadikan jaringan-jaringan tersebut sebagai satu jaringan yang besar. Selanjutnya, public internet yaitu adalah contoh yang paling mudah dikenali sebagai jaringan tunggal yang menghubungkan jutaan komputer. Oke, selanjutnya, nah kita akan belajar ke jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Yang dimaksud jaringan nirkabel indoor dan outdoor yaitu jaringan nirkabel indoor dan outdoor secara singkat adalah suatu jaringan yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Secara singkat, jaringan nirkabel indoor dapat diartikan sebagai jaringan yang berada di dalam ruangan tanpa menggunakan kabel sebagai media perantaranya. Sedangkan jaringan nirkabel outdoor dapat diartikan sebagai jaringan yang berada di luar ruangan dan tidak menggunakan kabel sebagai media perantara untuk pengiriman datanya. Jadi itu kayak jaringan kabel outdoor itu kayak bisa tanpa kabel tetapi opsional, bisa pakai antena, terus bisa di tembok, itu masuk jaringan kabel outdoor. Yaitu tujuan dari instalasi jaringan nirkabel indoor mengikuti ya, yang pertama yaitu meningkatkan konektivitas di dalam ruangan. Terus yang kedua, cakupan jaringan yang merata. Nah, cakupan jaringan yang merata ini yaitu agak biar jangkauannya itu merata. Terus yang ketiga, kemudahan penggunaan, yaitu mudah untuk penggunanya. Terus yang keempat, yaitu peningkatan produktivitas. Nah, yang terakhir yaitu ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini untuk biar tidak dibobol biar tidak dibobol dari server lain. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga ada perencanaan desain. Sebelum kita membangun sebuah jaringan, yaitu kita membutuhkan perencanaan desain. Nah, perencanaan desain ini meliputi yang pertama yaitu satu, menentukan area yang ingin dijangkau jaringan, misalnya ruang kantor, rumah atau gedung. Nah, ini bebas. Teman-teman bisa
mau dijangkau jaringannya itu bisa di kantor, rumah atau gedung. Nah, terus yang kedua pemilihan perangkat jaringan. Nah, untuk perencanaan desain ini, untuk pemilihan perangkat jaringan ini biar tidak salah untuk memilih perangkat jaringan, biar agar tepat lah intinya. Terus yang ketiga yaitu penempatan jaringan. Nah, untuk penempatan jaringan ini itu untuk sama yang pertama, untuk agar areanya itu bisa dijangkau gitu. Nah, terus yang keempat ada pengaturan dan koneksi. Nah, sebelum kita membangun jaringan itu kan ada pengaturan dan koneksinya. Nah, itu bisa diatur. Nah, terus yang kelima yang terakhir ada pengujian sinyal. Setelah di sini. Ini contoh gambar desain topologi jaringan dual. Pertama ada desktop PC, terus desktop PC-nya itu ada dua. Ini router, terus ada wireless, yaitu wireless itu access point. Terus ada bisa ini wireless notebook network card, ini sama. Ini saya ada contoh gitu. Ini untuk membuat jaringan LAN sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini Cisco-nya sudah diperbarui. Membangun jaringan sederhana itu kita membutuhkan yaitu di pojok kiri ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita membutuhkan itu menggunakan switch 2950 sampai berapa? Ini namanya simbol. Ini switch 1. Menggunakan PC. Ini di sini harus, tidak harus, tergantung. Kan ini belum sederhana kita menggunakan PC. Ini untuk koneksinya, kita menggunakan kabel. Koneksinya untuk kabel, spek. Sambungan ke switch menggunakan flash internet 0/1. Sama. Yang kedua itu menggunakan flash internet 0/1.
gerasinya isi nol. Nah, kita isikan untuk IP address-nya 192.168.30.2 sama dengan penamaan itu. Untuk subnetwork-nya kita menggunakan 255.255.255.0. Rasa mana Bapak? Apa? Tidak apa-apa. Kayaknya bau mangga deh. Oh, apa ya, Bang? Nggak tahu. Nah, Bau mangga. untuk visual objektifnya ini kita menggunakan sama visual gateway-nya itu sama, tetapi yang terakhir itu kita ganti 1. Selanjutnya kita akan mengatur IP konfigurasinya untuk isi 1 sama, tapi yang terakhir kita ganti isi 3 sama ini. Jadi default-nya 1. Terus kalau kita enter, kalau hasil ini akan muncul tampilan seperti ini. Retrieve from statistics from packet shell. Ini tandanya berhasil. Nah ini kita akan tambahkan istilah.
kan akan membangun sebuah jaringan. Itu kita akan membutuhkan alat dan bahan untuk instalasi jaringan Windows. Tadi kan saya beri contoh YouTube-nya kan kita kan menggunakan alat dan bahannya itu kan menggunakan software. Nah ini untuk instalasi jaringan yang benar yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini kita yang pertama membutuhkan router WiFi, terus access point atau AP, terus switch jaringan, terus yang ketiga repeater atau extender, terus yang terakhir ada modem. Terus yang kedua kita membutuhkan perangkat koneksi untuk membuat suatu jaringan. Yang pertama ada kabel internet, yaitu kabel internetnya yaitu Cat5e per Cat6. Terus yang kedua RJ45 konektor. Terus yang ketiga ada Cat9. Terus yang terakhir ada kabel tester. Terus yang ketiga ada penempatan dan instalasi. Nah, penempatan dan instalasi ini membutuhkan yang pertama ada mounting bracket. Nah, mounting bracket ini kayak gitu, tempatnya kabel lah. Sama ini kabel manajemen untuk agar kabelnya tidak berantakan. Terus kabel T, terus velcro, drill dan obeng. Obeng ini untuk membuka dan mengatur untuk memasang suatu jaringan. Terus yang keempat ada perangkat pengujian. Nah, perangkat pengujian ini meliputi ada BV analyzer, speed test tool. Nah, speed test tool ini untuk mengatur atau melihat kecepatan dari suatu jaringan WiFi. Terus yang terakhir ada sinyal strength meter. Terus untuk perangkat keamanan, nah, suatu jaringan kan membutuhkan perangkat keamanan. Nah, perangkat keamanannya yaitu meliputi ada firewall, terus ada VPN, terus selanjutnya ada alat pemeliharaan. Nah, alat pemeliharaan ini meliputi perangkat monitoring jaringan, terus ada UPS, unit turntable power supply. Terus selanjutnya ada pengaturan dan pemantauan. Pengaturan dan pemantauan ini meliputi ada software router configuration. Terus yang kedua network monitoring tools. Lanjut. Nah, kita lanjut ke instalasi jaringan outdoor. Nah, instalasi jaringan outdoor ini yang dimaksud yaitu merujuk pada proses pengaturan dan pemasangan infrastruktur jaringan komunikasi baik kabel maupun kabel yang dirancang untuk memberikan aktivitas di luar ruangan atau area terbuka. Nah, jaringan ini sering digunakan untuk mencakup area yang luas seperti taman, halaman, jalan raya, gedung luar, atau untuk menyediakan konektivitas antara gedung atau lokasi yang tersisa. Nah, seperti antara dua gedung di kampus atau area industri. Nah, tujuan dari instalasi jaringan kabel outdoor ini yaitu meliputi yang pertama menjangkau area luas di luar ruangan. Tadi kan indoor kan cuma di satu ruangan. Untuk outdoor ini itu menjangkau area itu luas di luar ruangan. Nah, terus yang kedua mendukung pengguna bergerak. Nah, tadi kan memudahkan untuk jaringan indoor kan memudahkan pengguna. Nah, untuk outdoor ini mendukung penggunanya bergerak. Jadi bebas untuk kayak di bawah kemana-mana gitu. Maksudnya apa? Sinyalnya
itu bisa kemana-mana. Yang ketiga, menghubungkan jaringan untuk keperluan bisnis. Terus yang keempat, cakupan sinyal di area yang terisolasi. Terus yang terakhir ada keamanan jaringan. Nah, sebelum lanjut ke perencanaan desain, saya akan menampilkan sama, tetapi outdoor. Ada WR, yaitu wireless router, yaitu menggunakan WRT 300N. Terus yang kedua yaitu menggunakan untuk wireless router satunya menggunakan WRT sama, dan ada 4 PC, yaitu PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, ini untuk IP konfigurasinya. Menggunakan internet 1 disambungin ke wireless router 1 sama menggunakan internet 1. Nah, kita akan menyeting ke wireless router 0. Kita masuk ke config. Nah, kita masuk ke wireless. Ini untuk access ID-nya bebas, kalian mau namain kita pergi ke LAN. Nah, kita akan mengatur IP address-nya. Kita menggunakan 192.168.10.1 untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Kita akan menyeting ke wireless router satunya.
untuk wifi router satunya ini kita akan menggunakan password. Ini ke wireless, terus untuk auto cachingnya kita akan mengganti BPA 2 per PSK. Nah, ini bebas untuk passwordnya. Kalian mau apa? Mau passwordnya? Nah, kita akan mengatur PC 0-nya. Dan ini kita copot komponennya. Untuk DOS-nya kita menggunakan DOS NM1B. Ini pasang tabnya ke sini dan dihidupkan kembali untuk ke sini. Sama pelanggannya sama. Ya, baik. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita akan mengerjakan suatu proyek. Di sini ada yang bawa laptop nggak? Oke, kita membentuk grafnya. Ini siswa berapa? 11. Iya. Ini untuk kelompoknya minta disiplin apa? Disiplin Pak. Disiplin Pak, itu bebek-bebek. Iya tadi BBB ada. Nah, tadi anak ketiga tadi yang pintar tadi untuk menjadi ketua kelompok. Oke? Siap nggak? Iya. Siap. Semangat. Atau bubar lagi. Ya siap, boleh. Monggo. Bentar ya. Itu kenapa? Kenapa Mbak? Ngantuk? Iya. Oke, ini dengan beri tugas. Nonton film.
ini persoalannya. Nah, Gimana? Cisco itu apa Pak? Cisco itu sama perhatikan Mas. Oh yang tadi itu ya Pak, buat apa komputer itu? untuk membuat suatu jaringan. Tugas. Nah, Ayo lah. Disco. nah ya. Siswa dari Tuhan. Cien. Tadi siapa April? April. Dua ada. Maksudnya Omaran Gendron. Omar aja ya? Kawan. Maksudnya tadi ngecek. Oh, barang itu. Saya Jul ya Pak. Saya Sandra. Alias mereka. Dua. Nanti ini kan nanti yang satu 6 kelompoknya. Masnya tadi namanya siapa? Arman Dilo. Arman Dilo. Arman Arman Dilo. Arman Arman sih. Arman. Iya Pak. Banyak Alana ya? Iya Pak. Kami ini sebelah kamu tadi. Julia. Julia pasti kita akan beliau menjadi satu siapa tadi? Lupa Pak. Omar, Cecep, Sama. Cecep. Enggak Pak. Siapa tadi? Sama. Joseph. Aku Enggak tadi. Aku ingatnya cuma April. Iya. Ini Sabar, Joseph, sama aku doang. Udin. kowe Sional. Omar soalnya loh. April dari kelompok aja. Sorry ya. Nomor saya siapa aja? Masa? Ini kan siswanya bilang ya. Ini yang sudah terdaftar ya belum? Ada April, Umar, Yusef, Joseph, Dio, Arel, Kev, Alana, Nafara, Julia. Bentar. Habis ini ya. Tapi kerjain ini dulu. Gampang kok.
dihapus ya, dihapus dulu Pak namanya. Iya Pak. Sama. Nama kelompok utama ketuanya itu Mbak April. Dirimu Pak. Dirimu Pak. Ayo siapa? Tadi Julia dulu Pak. Julia sama Arnaldo. Sama Julia kayak mana? Dia sama Ini untuk nomor 1 cuma di mana? Mana nomor 1? Pak di sini bilang kok ya. Boleh. Tadi udah berapa? Alana, Iya. Julia, Gio, baru 4 ya? Ini terakhir. Nomor 1. Joseph untuk kelompok pertama. Ini untuk kelompok kedua. Ketuanya Umar. Kev. Ini kelompoknya 6, ada 6. Tanya dong. Joseph kelompok 6. Gak sama saya. Enggak. Dia sudah ada di Pak Bos Pak. Terus hapus. Saya Pak. Nah, Sudah. Berapa kelompok? Ya jangan Pak. Oh, sisanya Sampai habis Pak. sisanya di sini. Sampai habis Pak. Kamu di mana? Ayo sini kamar mandi Pak. Ya boleh. Cepat ya. Iya Pak. Udah terakhir ini. Sini aja. Udah sih. Arnaldo. Pak bener sih jadi jangan ya Pak. Ya, cepat ya. ada mana Pak? Pak, bentar. Alana siapa Alana? Aku. Sini Alana. Bentar. Tugasnya ngapain Pak? Saya di YouTube tadi loh. Buat menggunakan Cisco. Udah, aku udah ada di sini. Udah ya. Iya, sampai tengah. Membuat apa waktu jaringannya Pak ya? Membuat apa waktu jaringannya? Ya, Mas Joseph. Tuh, udah.
5. Kasih. Nanti di presentasikan di depan ya. Ya Pak. Dijelasin. Oke. Ada belum ada belakang ya. Motornya kayak ya. 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 Enggak, saya itu dari nafas ya itu. Pengen melihat-lihat orang lain. Kamu kan ketua ya. Maksudnya? Saya ini bantu Pak. Di sini kan. Iya, saya kirim ke WA-nya Mas Yusuf. Oke, siap. Nah, Pak. Nanti dijelasin ini Wah, apa. kan kalau saya sampai Ini dijelasin apa. awalnya itu Saya benar. kalau Pak ini Bentar. Ini punya kami kok Apa? yang harusnya dikerjakan sama provider ini. Itu gampang sih. Isi. Itu kan sama kan, itu kan order. Yang kelompok pertama kan indoor. Karena kan berhubungan 6 kan kelompoknya. Ya agak sedikit. ayo jadi ngomong Nomor 1 indoor. Kalau yang inden Pak, berapa Pak yang inden? Ada apa? dan Oke, Pak. Maaf Pak. kalau langsung panggil nama gitu apa itu namanya? Cara menghapuskan
Jiwa banget kalau jiwa ini. Ayo cepat. Selangin budi. Oke belum? Ngomong juga. Iya mau. Aku coba aku mau selalu muncul. Selalu muncul dan selalu ada buat sampai aku. Jadinya di menit berapa? Bukan lu orangnya. Oh sini. Iya sini. Aku udah begini. Lah. Ini selama siapa ngerti? Sini, coba sini. Coba saya buka. Soalnya dikasih kayak ya. Ayo. Pak itu Pak katanya yang itu Kak. Siapa? Udah dua Pak. Oh, jualan. Kita ini berapa? Sudah Pak. Iya itu. Iya. Tapi kan juga ini ada dua. Oh, switch itu. Oh, 106 monitor ya. 106 monitor. Sing satu itu kan bos dulu isi. Kita sudah Pak. Pokoknya nanti pas pengetingan bisa. Ping. Mau
gede gitu Pak. Ya, kayak tadi gitu. Ayo Umar, ketua kelompok ya, maju ke depan. Lu baik Pak. Pak, yang satu kelompok itu maju gimana Pak? Lagi semangat merasakan tugas. Gimana Mas? Buka men. Oh sudah. Ini teman-teman bisa dilihat. Ini bisa dilihat ini kosongan ya. Kecil Oh, berapa? iya. Yang mikro itu soalnya. Mikro. Mikro teknologi. Saya perkenalan dulu dari kelompok berapa? Kenalan dari kelompok 1. Kem, Kak Kem ini cool kan? Keren. Dari kelompok 2 ya? Iya. Kelompok 2 Pak. Kita akan presentasi teknologi ini. Membuat apa ya? Jaringan outdoor. Jadi jaringan outdoor. Oke. Jadi udah warna sih. Ya. Terus yang pertama menggunakan IP berapa? Selanjutnya di kita kenal dulu. Oke. Ya, jadi ini tuh ada router 0 itu Ini namanya apa? Wireless router. Menggunakan DRT berapa? itu akan dijelaskan oleh Mas Jiro. Jadi kita pakai WiFi 300 kan untuk apa namanya untuk IP address-nya sudah ada di itu ya, di atas 192.168.10.1. Terus yang kedua 192.168.10.2. Kok IP address-nya beda sebelah soalnya kan sudah beda itu. Jadi biar apa namanya nggak sambung jadi satu jaringan gitu Pak. Oke. Terus kita pakai wireless router gitu Pak. Wireless router ini tuh terhubungnya ini kan pakai kabel kayak apa itu namanya ini tuh kayak wifi, ini kan jaringan wifi. Kita nggak connect, kita connect ke router ini. Jadi mungkin sebenarnya di atas ini masih ada. Sistemnya kayak hotspot itu. Ya, sistemnya kurang lebih kayak hotspot G. Gitu. Oke. Oke. Jadi apa itu namanya ini kan router cuma nyambungkan sumber internetnya ada di anu, cuma kita belum memvisualisasikan sumber internetnya di mana. Cuma cara kerjanya kurang lebih kayak gini. Kita setup routernya pakai itu masing-masing, pakai IP masing-masing. Biar nanti apa itu IP-nya itu bisa dipakai sama dua PC yang connect ini Pak. Nah, gitu Pak. Coba lihat untuk nomornya. PC berapa? Kemana? PC 0. Besok lagi Zoom ini iya, IP addressnya Itu Pak 102. Ya 10 192.168.10.100 Pak untuk isi 0. Terus selanjutnya Yang isi 1 PC 1. Urut Pak. Ini bisa dilihat ini dulu. kelihatan ya. Yang itu Pak. Ini aja guys. Bapak kirim apa? Bapak untuk pengiriman suratnya Pak. Kirim suratnya. Kirim surat dari PC mana ke mana? Biasanya pakai pos Indonesia kalau nggak salah. Gampang PC. Bapak ke PC 0 itu ke PC 2. PC 0 ke PC 2. Pak, mau tanya nanti ke tes enggak? Apa? Tes ini. Iya.
Stop. Tadi kayak begitu kan, kalau Brasil muncul pas Revi tadi. Gak bisa terus. Nah itu. Kamu udah gak bantu. Sudah berhasil. Mungkin laptopnya ML. Oke. Coba untuk ping dicoba. Untuk pemungkinan. Versi mau versi sama. Iya, piro. 119 penambahan 10 2. Dua. Pakai. Itu simulasi berarti dulu. Iya Pak, maaf Pak. Itu berarti Ada reply Pak, berhasil Pak. Berhasil Pak. Reply from bisa pakai ini. Sudah. Mas Gap nanti lereng Jawa saya tolong dimasukkan konten. udah bagus. Oke. Bisa ditutup untuk kelompoknya. Baik, itu project terhebat kami. Ya mohon maaf kelompok satu mungkin akan tetap setir. Jadi sudah jadi. Terima kasih Pak. Iya kata-kata itu kan. Oh, bisa. Pak, paus Pak. Kakak. Kiki. Tuh kamu. Kamu. Ayo wes. Untuk ketua kelompok air bisa. Oke, siap. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan skema topologi indoor dari yang sudah diberikan oleh Pak Denis. Langsung saja di sini saya jelaskan infrastruktur topologinya terdiri dari 5 isi siswa, 5 isi siswa dan 1 switch dan 1 isi guru. Di sini saya akan jelaskan menggunakan topologi jaringan subnet 24 di mana terbagi menjadi 5 IP address. Yang pertama bisa dilihat PC 1. Ya, PC 1 desktop. Ya, IP configuration. Bisa dilihat di sini adalah IP address-nya 192.168.1.2 di subnet 24. Subnet masnya 255, 255, 2550. Di port nya kosong karena ini tidak menggunakan bulan. Jadi langsung saja tes ini simulasi. Itu loh pesan. Simulasi. Simpel PDU lah. Simpel PDU. Terus tadi itu apa ya? Siswa dulu mengirim tugas
UPS melalui switch, melalui LAN. Itu langsung dikirim ke switch, kemudian akan mencari mana yang cocok, kemudian ketemu di visi guru, dari visi guru mengirim ke kembali ke visi siswa karena datanya untuk konfirmasi bahwa sudah terkirim. Lanjut ke pengertiannya. Oh iya, langsung ke visi ini, visi siswa yang paling itu. Terus ke command prompt ping 192 168 ya dari 10.3 karena ini satu pilihan jadi tidak perlu ini langsung oh ya karena ini masih simulasi nggak bisa masih simulasi simulasinya di delete dulu delete ini dan dulu terus ke real time sudah langsung saja seperti yang tadi. Nah itu sudah bisa. Oke. Kan bagus untuk nomor 1. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat topologi relasi. Dikit lah. Bisa ditutup untuk kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke materi dikit. Ini sudah jam mepet. Mau Nah, ini untuk contoh gambar desain topologi jaringan outdoor. Oh, iya, sorry. Sorry. Nah, ini untuk desain topologi jaringan outdoornya. Pertama ada lokasi pelanggan. Nah, ini untuk antena lokasinya. Pada access point-nya. Terus di sini ada perencanaan desainnya. Yang pertama itu menentukan tujuan dari jaringan outdoor. Kedua, analisis area dan penentuan lokasi. Yang ketiga, pemilihan teknologi dan perangkat jaringan. Yang keempat, desain topologi jaringan. Yang kelima, pengaturan koneksi dan infrastruktur kabel. Dan yang keenam, keamanan dan perlindungan. Terus yang ketujuh, tidak lupa pengujian sinyal dan kinerja. Yang terakhir ada pemeliharaan dan monitoring. Nah, untuk selanjutnya alat untuk instalasi jaringan outdoor. Yang pertama ada alat pengukur sinyal. Alat pengukur sinyal ini yaitu meliputi PV analyzer. Terus yang kedua power meter. Nah, untuk peralatan pemasangan perangkat yaitu ada board, obeng, tang, kunci pas dan probe. Nah, untuk alat pengelola kabel yaitu stripper kabel, kabel T. Nah, untuk alat pengujiannya kabel tester, sinyal tester. Nah, ini sinyal tester ini terakhir. Dan selanjutnya ada alat pelindung diri yaitu ada helm, sarung tangan, tali pengaman. Nah, bahannya yaitu ada kabel untuk jaringan outdoor. Yang pertama ada kabel fiber optik. Jangan lupa menggunakan kabel internet outdoor yaitu Cat5e/6. Terus selanjutnya ada kabel koaksial. Nah, untuk perangkat jaringannya yaitu router outdoor, access point outdoor, dan antena outdoor. Nah, untuk perangkat keamanannya itu menggunakan firewall sama pada instalasi jaringan indoor yaitu menggunakan UPS unit
Vertical power supply. Terus selanjutnya yaitu tiang atau breaker. Nah ini untuk tiang pemasangan, nah untuk breakernya atau mounting cage. Nah untuk perlindungan cuaca itu selanjutnya pelindungan cuaca yaitu pelindung hujan atau pelindung cuaca. Terus selanjutnya silent dan pelindung kabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu penghubung konektor. Nah penghubung konektor ini meliputi ada konektor RJ45 konektor RJ45. Terus selanjutnya ada konektor F type. Terus selanjutnya yang terakhir ada konektor SC per ST per LC. Terus yang terakhir pertimbangan khusus untuk lingkungan outdoor. Yang pertama ada pelindung UV, penyegel air, peralatan tahan cuaca, terus pemasangan yang aman dan tahan lama. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Cukup sekian dari materi siang hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berpulang kita pergi dulu. Terima kasih.